persiapan doa sebelum baca kitab suci. Dan juga siapkan mazmurnya itu di bab 113. Mazmur 113. Sudah Bapak Ibu? Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengampuni kami untuk mengikuti Yesus Kristus putramu. Dialah Tuhan yang mengamankan kami dan Guru yang mengajarkan jalan kebenaran kepada kami. Ya Bapa, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu yang Kau sampaikan dalam kitab suci. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran hati kami, agar kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Haleluya, pujilah yang nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala kuasa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Dia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Bisa mengingat nggak di pertemuan yang lalu kita sampai di perikop yang mana? Emmaus sudah pasti. Kembali. Jadi setelah Yesus bangkit, kan malaikat menjumpai para perempuan, memberitahukan kalau Yesus sudah bangkit. Lalu
para perempuan itu menjumpai para rasul untuk menceritakan perjumpaan mereka dengan para malaikat dan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Tetapi ketika para rasul mendengar omongan para perempuan, omongan mereka itu dianggap seperti omong kosong. Nah, kemudian para rasul tetap kumpul di satu tempat. 2 orang murid pergi meninggalkan mereka lalu pergi ke sebuah tempat yang bernama Emmaus. Di Emmaus Tuhan Yesus menjumpai 2 orang murid itu. Nah, Yesus menyertai mereka dalam perjalanan, bicara dengan mereka, kemudian singgah di rumah mereka. Nah, ketika Yesus makan malam bersama mereka, ingat, Yesus membuka mata mereka sehingga mereka dapat melihat bahwa yang ada di hadapan mereka, yang sebelumnya berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Nah, kemudian 2 orang murid ini buru-buru kembali ke Yerusalem. Lihat bab 24 sekarang, ayat 23. Ya, Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Murid-murid para rasul yang ada di Yerusalem memberitahukan Tuhan menampakkan diri kepada Simon. Tapi kalau melihat perikop-perikop sebelumnya tidak ada perikop tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Simon. Jadi penampakan itu hanya disebut. Nah, kemudian lihat ayat 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tunggu dulu. Kenapa mereka menyangka yang berdiri di hadapan mereka itu hantu? Mengapa mereka menyangka hantu? Jadi kalau yang suka yang ngetuk pintu sebelum masuk ruangan itu pasti bukan. Loh, iya. Tahu-tahu Yesus ada di hadapan mereka di dalam ruangan. Emang ada kunci-kuncinya tadi? Ada kunci apa enggak gitu? Mana coba? Hah? Coba lihat cari kuncinya, ada kunci apa? Yakin nggak ada kunci? Kuncinya ada di memori kita berarti. Tiba-tiba jelas Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Bukan mereka duduknya melingkar terus Yesus tiba-tiba dari tengah, nggak selalu harus begitu. Tapi bisa jadi mereka duduk di sini, lalu Yesus tiba-tiba ada di hadapan mereka. Nah, karena itulah mereka menyangka yang sedang mereka lihat itu hantu. Kemudian ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apakah sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku."
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong. Kalau yang baru ikan bakar. Sama atau beda goreng sama bakar? Iya. Dan di zaman Yesus sudah ada penggorengan apa belum? Nah, yang perlu mendapatkan perhatian di sini begini, yang menampakkan diri kepada mereka itu bukan hantu, ya, melainkan Yesus sendiri. Nah, bagaimana Yesus menunjukkan kalau Dia adalah Yesus, guru mereka? Mana lagi ada lubang di tangan? Paku. Mana teksnya? Teks. Hanya menunjukkan tangan kaki. Tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Yang tadi disebut apa? Lubang. Bukan yang disebut di awal tadi, lubang, bekas luka. Padahal yang ditunjukkan Yesus tangan, kaki. Coba lambungnya ada enggak? Enggak ada. Lambung itu adanya di Injil Yohanes, bukan di Lukas. Kemudian bekas luka itu juga adanya di Yohanes, bukan di Lukas. Nah, ulang lagi, bagaimana Yesus membuktikan, menunjukkan bahwa Dia adalah Yesus, bukan hantu. Lihat, menunjukkan tangan dan kaki. Terus minta, setelah menunjukkan tangan dan kaki, terus minta para murid ngapain? Raba. Yesus sambil berkata, hantu enggak punya daging. Ya, kemudian hal lain yang dilakukan Yesus untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Yesus. Kamu punya makanan enggak? Ada makanan enggak? Terus Yesus menerima apa? Ikan bakar, kan, goreng, ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ucapan atau kisah tentang Yesus yang menunjukkan tangan, kaki, Yesus yang makan di depan mereka, Yesus yang punya daging, kita perlu waspadai, ini soal teologis, bukan historis. Nanti kita masih akan lanjut catatannya, kenapa kok begitu? Kalau yang bangkit itu adalah badan Yesus, lalu Bapak kan mengatakan kok pantesan Yesus minta makan. Kenapa? Udah berapa hari nggak makan? Bukan itu tujuan Yesus minta makan, kan? Tujuannya untuk apa? Balik lagi, menunjukkan bahwa Dia adalah Yesus. Kemudian kalau pada ngeliatin tangan sama kaki, kemudian mereka meraba tangan Yesus, kaki Yesus. Kemudian kalau mau pakai yang ada di Injil Yohanes, ada bekas luka, oke. Kalau habis kena paku, Bapak tuh berani begini tanpa perban itu setelah berapa lama? Kalau baru 3 hari, tangannya dibuka begini, masih basah. tangannya dibuka, wajah langsung berubah. Berubah gimana? Nahan sakit. Jadi kisah ini semua tadi untuk menunjukkan yang menampakkan diri kepada mereka itu adalah Yesus, guru mereka, yang sebelumnya bersama mereka tapi 3 hari yang lalu disalibkan. Nah, ini menjadi penting untuk menunjukkan yang mati benar-benar Yesus, yang bangkit juga benar-benar Yesus. Jadi Yesus benar-benar mati,
dan benar-benar bangkit. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya, dalam kepercayaan Kristiani kebangkitan itu seperti apa? Nah, ini yang harus kita diskusikan lebih lanjut. Karena kita percaya kebangkitan badan atau kebangkitan mayat? Badan. Bedanya apa kebangkitan mayat dengan kebangkitan badan? Mengingatnya gini saja, ulang lagi ya. Ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Salah satu yang terakhir, yang pertama anak Yairus, itu yang baru saja meninggal karena masih di tempat tidur kan? Yang udah agak lama, anak Yairus, itu kan sudah sedang dibawa ke kuburan kan? Naim. Yang ketiga Lazarus, ini yang sudah 4 hari di kuburan. Ketikanya dihidupkan lagi, jadi orang lagi kan? Lalu menjalani hidup di dunia ini lagi sampai akhirnya mati lagi. Bedanya dengan kebangkitan Yesus, setelah bangkit Yesus enggak mati lagi. Nah, kemudian saya sampaikan waktu itu, kalau di beberapa tahun yang lalu ada arkeolog yang memberitahukan ada kotak marmer isinya tulang belulang, lalu ada tulisan Yesus. Kemudian tujuan publikasi itu sebenarnya jelas saja. Kalau tulang Yesus ada di situ, berarti Yesus enggak bangkit, tetap mati. Tapi bukan kebangkitan seperti itu kan yang kita percaya. Bapak Ibu tinggal mengingat, ada yang baptisnya Bernadette apa enggak? Ada yang baptisnya Bernadette? Ada yang baptisnya Franciscus Xaverius? Ini nama baptis paling banyak dipakai itu Franciscus Xaverius kalau di Indonesia. Atau Clara. Nah, saya menyebut santo-santa yang badannya masih ada. Kalau badannya masih ada, berarti kebangkitan itu bukan kebangkitan jenazah. Nah, bagaimana itu? Tunggu dulu kan. Sekarang lanjut dulu. Ia berkata kepada mereka, 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, ini yang saya pengen ini. Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini kalau bisa nerima kayak gini senang ini ya. Buka pikiran, ngerti isi kitab suci. Nah, kemudian katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, sekarang yang tolong diperhatikan ayat 46, kata-kata Yesus. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Kita pernah mendiskusikan ini karena lihat bab 24 ayat 27. Ayat 26 mulainya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu yang menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi penjelasan tentang isi kitab suci diulang di ayat 46. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 47. Baca bersama-sama. Sekarang buka dulu ke bab 3. Lukas bab 3.
Lukas bab 3, sudah ketemu? Baik, baca bersama ayat 15 dan 16. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baik, lihat dulu ke ayat 16. Akan datang Dia yang lebih berkuasa dari aku. Buka tali sepatunya saja, aku nggak layak. Kenapa Yohanes sangat menghargai pribadi yang akan datang itu? Ayat 17. Tetapi sudah datangnya untuk membersihkan tempat pendirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam belungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, ini yang sudah kita diskusikan lama sekali itu. Tuhan akan datang menghakimi. Sebelum Tuhan datang menghakimi, Elia akan datang. Masih ingat itu? Kalau nggak ingat bilang saja, kita buka lagi. Nggak ada cara lain untuk mengingat. Dari matanya sih ketahuan. Baik, bab 1 dulu. Lukas bab 1. Baca bersama ayat ini tentang Yohanes, tentang anak yang akan dilahirkan Bu Elizabeth ya. Baca bersama ayat 17. Baik, coba periksa ayat 17 itu referensinya kemana? Maleakhi bab 4. Buka dulu, nggak usah khawatir nanti saya jelaskan urut, tapi teksnya harus dibuka. Maleakhi. Lihat ayat referensi di bawah itu kan? Ketemu nggak ada kan? Ayat 17 mengacu ke Maleakhi bab 4. Yang tidak tahu ayat referensinya di mana, tanya temannya. Yang dimaksudkan itu yang mana? Yang belum ketemu juga kitab Maleakhinya harus cari sampai ketemu. Oh, nyambung. Jadi satu. Ada. Empat. Mirip banget. Sudah ketemu?
Baik, baca bersama ayat 5 dan 6. Perhatikan ada hari Tuhan yang gimana tadi? Yang besar dan dahsyat. Hari Tuhan itu adalah hari ketika Tuhan datang dari surga ke dunia. Untuk apa? Untuk mengadili, untuk menghakimi. Dalam penghakiman itu ada pemisahan orang benar dan orang berdosa. Orang berdosa akan terima kemuliaan, orang benar akan terima kemuliaan. Pada diam saja tadi. Sedangkan orang berdosa akan menerima penderitaan. Atau kalau memakai bahasa di perjanjian lama, orang benar akan terima ganjaran, orang berdosa akan terima hukuman. Nah, sekarang apakah Tuhan senang menghukum? Tidak. Banyak orang menganggap di perjanjian lama itu Allah suka marah, Allah suka menghukum. Kalau ada yang mengatakan begitu, bisa dipastikan belum baca Maliaki. Nah, Tuhan memang akan datang untuk menghakimi, memberikan keadilan kepada orang benar dan orang berdosa ya. Tapi Tuhan gak senang kalau harus menghukum. Maka supaya orang tidak dihukum, Tuhan akan mengutus dulu siapa? Elia. Tugas Elia apa? Lihat teksnya, jawabannya ada di teks. Membuat hati bapak-bapak. Ya, jadi tugas Elia membawa pemulihan. Ungkapan lainnya adalah menyerukan pertobatan supaya orang jahat tidak terus berlaku jahat, orang berdosa tidak terus berdosa, melainkan jadi orang benar. Sampai akhirnya ketika Tuhan datang menghakimi, mereka tidak dihukum. Nah, kemudian kita dari Maliaki terus ke Lukas bab 1. Tuhan akan datang dan Tuhan akan mengutus Elia. Sekarang di Lukas bab 1, ucapan malaikat kepada Romo Zakaria tadi, anak yang dilahirkan oleh Elizabeth itu akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia, gitu kan tadi? Ayat berapa? Ia akan membawa pemulihan, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, membuat Nah, tugas Elia dijalankan oleh Yohanes. Nah, kemudian Tuhan yang akan menghakimi itu siapa? Lihat ke bab 3 tadi. Di bab 3 Yohanes mengatakan, akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Orang yang akan datang itu dahsyat, luar biasa, punya kuasa. Perhatikan kalimat selanjutnya yang di ayat di bab 3 tadi. Setelah bicara tentang kuasa itu, Yohanes mengatakan apa? Baca ke bab 3 sekarang, bab 3. Baik, kalau udah baca bersama ayat 17. Penampingnya ini kiasan ya. Masa Yohanes menunggu pribadi yang jauh lebih berkuasa,
Ternyata ketika datang bawa apa? Bawa tempe. Di Malang tempe, kalau di Jogja tampak, kalau di sini tampak. Nyiru kalau di Sumatera Tampi. Manggarai nyiru. Nah, ini kiasan. Penampi itu digunakan untuk menampi. Menampi itu ngapain? Lihat teksnya. Lihat teksnya. Memisahkan gandum dari debu jerami. Gandum dimasukkan ke dalam lumbung debu jerami, dibakar. Ini kiasan pengadilan. Dalam pengadilan orang benar digambarkan sebagai gandum masuk ke dalam lumbung, masuk dalam hidup yang kekal. Orang berdosa seperti debu jerami yang akan dibakar. Nah, Yesus datang. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia belum menjalankan kuasa penghakiman. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ingat ini ya. Yesus diurapi perempuan berdosa. Itu Lukas bab 7. Kemudian di bab 15, Yesus didatangi makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu Yesus menyampaikan 3 perumpamaan tentang orang berdosa. Domba yang hilang, dirham yang hilang, gembala yang hilang, gitu ya. Domba yang hilang. Kemudian habis itu Yesus mendatangi, menginap di rumah Zakeus, dan kemudian Zakeus bertobat, gitu kan? Kemudian di kayu salib, Yesus berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Gimana doanya? Ampunilah kan? Kemudian ingat diskusi kita tentang 2 orang penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Ingat, kalau saya akan berpegang pada pendapat 2 orang berdosa itu beres semua. Orang Katolik sekian lama menuduh yang satu itu masuk neraka. Yang satu disebut penyamun yang baik masuk surga. Kita sudah diskusikan itu ya. Jangan sampai yang satu dimasukkan ke dalam neraka, tapi ternyata ketika dibaca lebih teliti, penyamun yang menghujat ditegur temannya lalu jadi baik. Nah, kemudian Yesus menunjukkan belas kasih pengampunan kepada orang berdosa. Ingat yang di Maleakhi tadi, supaya aku jangan datang memukul bumi. Yesus tidak menghendaki penghukuman atas orang berdosa, tapi berkehendak supaya mereka bertobat dan memberikan pengampunan. Dan Yesus dengan macam-macam cara menunjukkan kalau dia punya kuasa untuk menghakimi. Nah, kemudian sampai pada Yesus mati di kayu salib, terus bangkit. Nah, sekarang kembali ke Lukas 24 tadi ya. Para rasul diminta, ayat 47, 47, memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 50. Lihat, baca bersama ayat ya. Baik, pindah sekarang ke kisah para rasul.
Kisah Para Rasul bab 1. Ya, dari ayat 9 sampai dengan 11. Silakan baca bersama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menuntutnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, kemudian naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menghadap ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Baik, Yesus naik ke surga. Tolong cari tempatnya tadi di mana? Ya, ada di mana infonya? Yang di Lukas bab 24 tadi. Kemudian dari Kisah Para Rasul bab 1 kita dapat informasi juga tempat Yesus naik ke surga. Itu ada di mana? Lihat sekarang Bukit Zaitun. Mana ayat berapa? Ayat 12. Belum kebaca tadi soalnya ya. Bab 12, coba Bapak Ibu, Kisah bab 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan ke bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi begini, Yerusalem itu di sebuah bukit. Kemudian di sebelah timurnya itu ada lembah. Bapak Ibu melewati lembah itu tiap Kamis Putih, mengikuti Yesus, melewati lembah Kidron, terus naik ke Bukit Zaitun kan. Kemudian Yesus berdoa di situ. Nah, tempat Yesus naik ke surga dikatakan di Bukit Zaitun. Nah, kemudian yang sekarang tolong diperhatikan ucapan malaikat. Ada di ayat berapa tadi ya? Apa yang dikatakan tadi? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kamu lihat Yesus naik kan? Nah, nanti Yesus akan datang dengan cara yang sama. Nah, kemudian pertanyaan saya dari kecil, kenapa Yesus ditangkapnya di Getsemani? Kenapa Yesus naik ke surganya di Bukit Zaitun? Saya nemu jawabannya setelah gede. Jadi Bukit Zaitun itu ada di sebelah timur kota Yerusalem. Dan antara Yerusalem dengan Bukit Zaitun dipisahkan oleh lembah Kidron. Nah, kemudian mengapa naiknya kok di Bukit Zaitun? Dan catatan ada lembah tadi ya. Sekarang tolong membuka kitab Yoel. Bacanya Yoel ya, itu bukan ejaan lama. Bab 3. Dia temannya dengan Hosea. Buka yang Dulu berapa? Yoel bab 3. Sudah ketemu? Yoel 3. Ya, singkatannya YL. Baca bersama ayat 1 sampai dengan 3. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila
perikop sebelumnya itu ada hari Tuhan kan? Nah, ingat hari Tuhan itu hari ketika Tuhan datang untuk menghakimi. Dan kalau melihat bab 3, lihat Tuhan akan datang lalu berperkara dengan siapa? Dengan segala bangsa. Lalu yang diperhatikan adalah bangsa-bangsa yang pernah memusuhi umat Allah. Bangsa-bangsa yang pernah memusuhi, pernah menghancurkan umat Israel akan dapat balasan dari Tuhan pada waktu itu. Kalau begitu, menurut kitab Yoel, Tuhan akan datang di lembah Yosafat untuk menghakimi bangsa-bangsa. Itu di kitab Yoel ya. Kemudian sekarang, kenapa Yesus kok naik ke surganya di Bukit Zaitun? Kalau dari Bukit Zaitun menghadap ke barat langsung kelihatan Yerusalem. Tapi di situ ada lembah Kidron. Nah, dalam kepercayaan orang Yahudi, lembah Kidron itulah yang disebut sebagai lembah Yosafat itu. Kalau nggak ikut SAS nggak akan tahu yang kayak gini, percaya kan? Tapi nanti yang lain akan jawab, buat apa tahu kayak gitu? Jadi kenapa Tuhan Yesus kau naik ke surganya di Bukit Zaitun? Karena di situ menurut kepercayaan orang Yahudi dia akan datang untuk menghakimi. Ya, itu dibalik kisah sederhana Yesus diangkat ke surga dan kenaikannya itu terjadi di Bukit Zaitun. Di situ tersembunyi atau ada kepercayaan di belakang itu, kepercayaan orang Yahudi bahwa Tuhan akan datang menghakimi itu nanti tempatnya di lembah Yosafat sama dengan lembah Kidron. Nah, nanti pada waktu itulah ketika Tuhan Yesus datang itulah dia akan membawa kuasa penghakiman, melakukan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Alat penampi sudah di tangannya. Nah, Yesus sudah duluan datang untuk apa? Mengajarkan kehendak Allah, menyampaikan pertobatan, mengajak orang bertobat, kemudian memberikan pengampunan. Nah, nanti setelah Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, maka ia akan datang untuk menghakimi. Dan kamu yang sudah mendengarkan aku dan mengikuti aku, enggak usah takut kalau Tuhan datang. Kenapa? Yang datang itu loh Tuhanku. Bapak-bapak nyebut Yesus Tuhanku atau bukan? Apa artinya Tuhanku? Allahku. Iya punya tuh. Punya saya. Milikku. Dan kalau mengatakan Tuhan milikku, itu kan bukan soal mulut mengucapkan Tuhan milikku kan ya? Hati dan jiwa. Apa buktinya kalau Alkitab ini milikku? Ada namanya. Itu ada namanya. Terus? Ya dibaca. Kemudian juga ketahuan. Bapak Ibu kalau ini diajak gitu ya. Ini ada Alkitab baru, ada Alkitab lama, ada Alkitab yang biasa dipegang sendiri dengan Alkitab baru. Itu dari cara bukanya ketahuan. Nggak percaya. Alkitabnya sama, tapi kasih Alkitab baru. Kalau Alkitab saya biasa buka. Itu tanda kalau Alkitab ini milikku. Kemudian, ya ada coretan-coretan, tanda kalau aku sudah membaca. Aku menggunakannya untuk mendengarkan firman Tuhan, itu kalau Alkitabku. Ya. Kalau ini adalah kaosku, nggak bingung dengan nama, kecuali Bapak Ibu di asrama itu juga ada nama, kadang nomor. Kalau di sutra nomor apa nama sutra? Nama. Di bordil. Kalau ini adalah bajuku, maka tandanya kalau ini milikku adalah aku memakainya. Terus kalau dicium, baunya bau badanku kan. Kalau dia adalah Tuhanku, kalau dia Tuhanku, apa tandanya?
Bukan ngomongin bau, bukan ada nama. Tuhan itu apa? Atau siapa? Jiwa yang Katanya milikku. Kalau Bapak Ibu kalau misa kan nyanyi Kyrie eleison kan? Nah, Tuhan itu kalau dalam bahasa Yunani Kyrios itu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia nggak ada kata yang pas. Kalau dalam bahasa Jawa ada Gusti. Jadi bisa untuk Allah, bisa untuk manusia. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar orang Jawa nyebut Gusti, tunggu dulu, di belakangnya ada nama siapa? Kalau di belakangnya ada nama Yesus, berarti ya Gusti Yesus, berarti Allah. Tapi kalau di belakangnya itu adalah Gusti, terus ada nama seorang ratu, seorang putri, berarti yang dimaksudkan bukan Tuhan, bukan Allah. Nama manusia kok malah dewa. Kalau di belakangnya itu ada nama manusia, berarti bukan Allah tapi manusia. Kok malah jadi dewa? Nah kemudian begini berikutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia dibedakan Tuan dan Tuhan. Tapi kata Tuan, jadi dari Tuhan dari Tuan. Tuan itu dari kata tua. Tua. Tuaan itu asal usul katanya. Bukan tuaan bahasa modern, kelihatan tuaan itu kelihatan lebih tua, bukan itu. Yang dituakan, yang dihormati, lebih lanjut menjadi yang disembah. Tuhan adalah yang disembah. Dia adalah yang berkuasa atas hidupku, dialah yang aku sembah. Nah kalau dia, Tuhan itu adalah yang aku sembah, bagaimana aku memperlakukan Tuhan? Ada menyembah. Kalau aku Tuhan, kalau dia Tuhan berarti aku sujud. Aku siapa? Kalau dia Tuhan, aku siapa? Jangan kebalik kan? Jangan terbalik. Kalau dia Tuhan, lalu aku hamba yang nurut. Hamba nurut Tuhan kan? Tapi ada juga yang melakukan sebaliknya, ngaku hamba Tuhan. Tuhan disuruh nurut. Perintah-perintah. Ada yang salah di situ. Jadi kalau mengatakan dia itu Tuhanku, berarti aku menyembah dia, aku lakukan apa yang dikehendaki. Nah, kemudian tunggu dulu. Kita tadi ngomong Tuhan itu di ayat berapa sih? Kita kan ngomongin kenaikan. Tuh hari Tuhan udah lewat tadi. Yang di kalau yang datang menghakimi itu adalah Tuhanku, kemudian Tuhanku itu artinya dia adalah sembahanku, aku nurut, aku taat sama dia. Kalau dia datang untuk menghakimi, wajarnya aku takut atau senang? Senang. Nah itu yang harusnya terjadi. Kalau ada yang mendengar Tuhan datang malah takut, ada yang aneh di situ. Ini bukan soal menakut-nakuti, semua pasti akan mati. Siapa yang duluan itu urusan lain. Tapi kalau orang mendengar kata kematian, kan jelas saatnya aku ketemu Tuhan gitu kan. Loh, begitu kan? Ya. Atau orang Katolik memandang kematian sebagai apa? Untuk kebahagiaan. Kalau ada orang takut menghadapi kematian,
Lalu tinggal mengingat pengetahuan tentang kematian, keyakinan tentang kematiannya seperti apa, harus diperiksa ulang. Kalau aku mati, lalu aku menghadap pengadilan Allah dan ternyata yang menghakimi itu adalah Tuhanku, yang selama hidup aku abdi, yang selama aku hidup menjadi hambanya, harusnya ketika ketemu Tuhan, aku nggak takut. Kalau aku masih berpikir tentang takut ketemu Tuhan, diurus sekarang. Jangan sampai nunggu kalau mau mati baru mikir tentang Tuhan. Lambat. Kalau sudah mau mati baru mikir Tuhan, jangankan mau berbuat baik, mau berdosa aja udah nggak bisa. Nah kalau umur sudah berapa? 80, terus habis itu sudah berbaring di tempat tidur, nggak bisa bangun, terus bilang aku tobat nggak mau berdosa lagi. Itu jangan-jangan bukan bertobat kan, tapi nggak bisa lagi. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan aku mau seperti penjahat yang disalibkan bersama Yesus, bertobat menjelang kematian. Tolong yang berpikir seperti itu baca kisahnya lengkap, baca baik-baik. Penjahat itu ngikuti Yesus sejak kapan? Sejak Yesus ada di istana Pilatus, lalu ada dua yang disalibkan bersama Yesus gitu kan? Ya. Dan mereka lihat Yesus itu bukan ketika Yesus mengajar, bukan ketika Yesus membuat mukjizat, tapi ketika Yesus diadili, lalu memikul salib, lalu disalibkan. Dan mereka melihat Yesus yang disalibkan itu bisa mengatakan, ingatlah akan aku jika engkau datang, ketika engkau datang sebagai raja. Dalam kondisi kayak gitu mereka ngomong kayak gitu. Nah kalau ada orang yang berpikir, besok aku mau bertobatnya waktu mau mati saja, sama sekali nggak ada urusan dengan penjahat itu, nggak nyambung sama sekali kan? Nggak nyambung. Atau ada yang membandingkan, aku mau seperti pekerja di kebun anggur yang masuk kebun jam 5 sore, lebih nggak nyambung lagi. Membaca kitab suci dengan pemahaman yang nggak memadai, lalu mengatakan yang masuk kebun dan kerja dari pagi itu yang baptis bayi. Yang masuk kebun jam 9, jam 11, jam 2, jam 3 itu yang baptis remaja dewasa. Yang masuk kebun jam 5 sore itu yang baptis menjelang kematian. Itu sudah bisa dipastikan. Bisa dipastikan, dia nggak baca dengan benar. Baik kisah tentang ini dua orang penjahat yang disalibkan, maupun para pekerja yang bekerja di kebun anggur, dua-duanya bicara tentang surga itu karunia pemberian dari Allah. Kalau aku percaya kepada Yesus, aku jadi murid Yesus, maka aku menempatkan Yesus sebagai Tuhanku dan aku hambanya. Sebagai hamba aku akan lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan aku yakin Tuhan sudah menyiapkan tempat bagiku karena Tuhan pengen aku diam bersama dengan Dia. Kalau memang aku percaya, aku tidak akan mengabaikan Tuhan dan tidak akan berlaku kayak orang Katolik yang waktu sakramen waktu mengucapkan doa tobat mengatakan dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu akan memperbaiki hidupku dan Tidak akan berbuat dosa lagi. Ya, yang pada malam Paskah mengatakan sanggupkah saudara menolak setan dengan segala godaannya? Ya. Tapi setelah itu saya katakan yang ya. Pas malam Paskah, pas mengucapkan doa tobat ya gitu. Giliran sudah keluar gereja, kalau berdosa ngomongnya apa? Enggak apa-apa berdosa, namanya juga sudah pasti itu antara yang diucapkan di hadapan Tuhan dengan yang diucapkan dan dilakukan dalam kehidupan nggak nyambung. Nggak masalah berdosa, Tuhan kan maha. Sebelum kamu berdosa, aku sudah. Sekarang
berani ngomong kayak gitu. Nanti kalau ketemu Tuhan beneran coba ngomong gitu. Jangan-jangan udah nggak bisa ngomong kalau udah ketemu Tuhan. Nah, saya katakan orang Katolik yang begitu, karena baik yang berjanji maupun yang mengingkari itu dua-duanya ada di dalam gereja Katolik. Bapak Ibu tolong ingat-ingat. Ya, Bapak Ibu yang pernah ibadah di kelompok lain, ada nggak yang pernah janji kepada Tuhan untuk tidak berdosa lagi? Saya tidak tahu, saya bertanya. Dan kemudian ikrar untuk menolak setan dengan segala godaannya. Itu kan ikrar yang diucapkan dengan percikan air. Dan kalau belum nggak kena percikan air aja pada komplain. Jadi balik lagi, kalau Yesus itu Tuhanku, maka kalau aku janji untuk tidak berdosa, maka yang harus aku lakukan, dengerin ucapan Tuhan Yesus, pergilah dan yang menjadi penting Bapak Ibu itu perjuangan melawan dosa, bukan tidak berdosa. Kalau cuma mau tidak berdosa, Bapak Ibu minta maaf ya yang sudah pensiun, malam ini pulang tidur sampai Minggu pagi, nggak berdosa kan? Nggak berdosa, tapi nggak berbuat baik juga. Masa berbuat baik dengan tidur? Enggak. Tapi yang menjadi penting perjuangan melawan dosanya itu. Punya pernah digoda untuk berdosa? Menunjukkan perlawanan? Iyalah. No, dari jawaban kadang-kadang itu berarti perhatikan janji tadi. Dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu akan dan nah itu seruan Yohanes, seruan Yesus untuk menjadi percaya kepada Yesus lalu bertobat. Dan wujud pertobatan itu adalah meninggalkan dosa lalu melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tantangan untuk melawan dosa itu beda-beda, macam-macam. Dan setiap orang bisa jadi punya tantangan sendiri. Misalnya ya, ada orang yang luka batin. Luka batinnya apa? Misalnya ya, ini contoh saya nggak ngerti, ini saya contoh khayalan. Ada seorang ibu yang keguguran sampai 3 kali gitu. Lalu ini kasus khayalan. Karena dia sudah mengalami kegagalan sampai 3 kali, kalau dia melihat ibu gendong bayi, Kesel. ini tadi urusannya apa? Godaan untuk berdosa. Ya, itu pengennya dorong bayinya biar jatuh, pengennya jatuhin bayinya biar jatuh. Loh, itu kan godaan untuk berdosanya kan berat sekali karena luka batin. Tidak semua mengalami yang begitu, tapi orang-orang yang mengalami luka batin harus waspada, harus hati-hati. Yang lain lagi karena pernah disakiti sama laki-laki, lalu jadi suster, bukan. Karena pernah disakiti oleh seorang laki-laki, dia memiliki kebencian serius kepada laki-laki, lalu dirinya sendiri mengalami kelainan, senangnya nggak sama laki-laki.